Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi yub'atsun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayol hadirun jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala kebesaran dan karunia-Nya yang Allah telah berikan kepada kita, agar kita mampu mensyukuri nikmat itu dengan sebaik-baiknya dan berupaya menggunakan nikmat itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kita mensyukuri nikmat itu, selain kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillah atas segala karunia-Nya, kita menggunakan nikmat itu dengan beramal soleh. Apapun yang bisa kita lakukan, mulai perkara-perkara yang kecil sampai perkara-perkara yang sangat besar. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana orang yang wafat dalam kondisi husnul khatimah dan juga orang yang wafat dalam kondisi su'ul khatimah. Semua itu kita dalami, kita kaji agar kita berupaya senantiasa waspada, senantiasa berusaha untuk istiqomah di dalam kehidupan kita agar berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita malam hari ini, kalau kita kemarin mengambil dari kitab Shalatul Mu'min yang ditulis oleh Al-Qahtani, kita akan mencoba mengkaji kembali tentang bagaimana perjalanan sebenarnya kematian dan jalan menuju ke akhirat itu. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam sebagai agama yang paripurna senantiasa mengajarkan kepada umatnya untuk bisa hidup di dunia bahagia, di akhirat bahagia. Kita berusaha bagaimana menggunakan fasilitas Allah di dunia ini dengan sebaik-baiknya, untuk tentunya adalah kepentingan di akhirat. Karena kehidupan yang hakiki kita bukanlah di dunia. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan di akhirat. Sementara dunia ini sebagai wasilah, dunia ini sarana yang diberikan oleh Allah agar kita bisa bahagia nanti di akhirat. Tidak ada gunanya orang mungkin bahagia di dunia sementara akhiratnya menjadi orang yang celaka atau hina. Maka Islam tidak mengajarkan umatnya hanya mengurusin urusan dunia kemudian melupakan akhirat, atau sebaliknya hanya urusan akhirat saja yang dia pentingkan sementara dia meninggalkan urusan-urusan yang bersifat duniawi. Di dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah memberikan penegasan kepada kita, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, carilah dengan apa-apa yang telah Allah anugerahkan kepada kalian itu untuk kehidupan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tetapi kamu jangan melupakan tentang kehidupan kamu di dunia. Islam mengajarkan kedua-duanya. Sebisa mungkin kita mulia di dunia dan mulia di akhirat. Kalau toh mungkin diuji kita di dunia dengan ujian Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ujian itu membuat seseorang putus asa kemudian keluar dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan mengambil kitab yang monumental. Kitab ini ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wal Akhirah. Jadi kitab yang
ditulis oleh beliau sudah ratusan tahun yang lalu. Beliau wafat pada tahun 671 Hijriah. Kalau sekarang 1442 berarti sudah hampir mungkin dikatakan 1800 tahun yang lalu. Nah, jemaah sekalian, kitab ini salah satu dari kitab beliau karena beliau adalah juga seorang ulama ahli tafsir. Dalam tafsir beliau adalah Jamil al-Kamil Quran. Nah, ada beberapa ringkasan yang bisa kita ambil, walaupun tidak lepas dari beberapa kelemahan di dalamnya. Tentunya kita tidak akan kaji secara menyeluruh, secara detail, ya, karena kita pertemuannya nggak banyak, seminggu hanya sekali. Kita ambil pokok-pokoknya dari kitab mukhtasornya, dari ringkasan-ringkasan dari kitab tersebut. Di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 33, Allah Subhanahu wa taala memberikan warning kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wahsau yawman la yajzi walidun an walidi wala mauludun wa jazin an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqq wala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, kalian hendaklah takut kepada Rabb kalian, atau bertakwalah kalian kepada Rabb kalian. Wahsau yauman, dan kalian hendaklah takut pada suatu hari la yajzi walidun an waladih, di mana pada suatu hari nanti ketika seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, artinya orang tua tidak akan bisa menolong anaknya. Wala mauludun wajazin an walidihi syai'an, begitu pula anak tidak akan bisa menolong orang tuanya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berita kabar gembira ketika nanti proses perhitungan di akhirat. Masing-masing kita ketika datang hari kiamat, siapapun tidak akan bisa menolong orang lain. Bahkan ketika kematian sudah datang kepada seseorang, tidak akan ada orang yang bisa menolongnya. Jadi siapapun lah, seorang dokter yang ahli, yang profesor, untuk menolong orang yang sudah mau meninggal kemudian harus hidup kembali, atau orang yang sudah meninggal bisa hidup kembali, nggak ada. Maka ketika orang sudah pada posisi sakaratul maut, tidak ada seorang pun yang bisa menolong kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kajian yang lalu sudah kita sampaikan, tugas kita ketika ada saudara kita yang sudah sakit parah menjelang wafatnya, tugas kita hanya mentalkin, tugas kita hanya menjaga akidahnya, menjaga tauhidnya. Ya, tidak perlu kita tanya mau makan atau enggak, mau rekreasi atau enggak, karena yang dibutuhkan di saat itu adalah bagaimana dia bisa mengucapkan, mempertahankan kalimat tauhid itu, yang bahasa hadis sering disebut dengan lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajari orang-orang yang mau wafat itu kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Man akhira kalamu la ilaha illallah dakhalal jannah. Kalau orang itu dalam posisi sudah sakaratul maut, menjelang kematiannya mampu mengucapkan kalimat tauhid, itu sudah diantara ciri-ciri orang yang nanti akan masuk surga, dan juga bagian ciri dari orang yang husnul khatimah yang sudah kita bahas kemarin. Nah, ini yang penting. Maka dari itu, ketika orang dalam posisi seperti itu sudah tidak ada pertolongan kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak nggak akan mampu dibawa ke dokter manapun, kalau sudah waktunya itu datang nggak akan bisa diundurkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang waktunya nggak bisa dimajukan juga nggak bisa diundurkan. Nah, ada orang yang mungkin sudah sakit parah, kita berusaha keluarganya membawa ke dokter, yang itu sudah pada nazaknya, belum sampai di rumah sakit ternyata sudah nggak ada di jalan. Sudah
Kewajiban kita tidak lain adalah kewajiban terhadap mereka yang meninggal. Makanya kitab ini Tadhkirah fi Ahwalul Maut. Jadi bagaimana kita mengingat, bagaimana kita merenungi tentang kondisi kematian dan juga perkara-perkara yang terkait nanti setelah kematian. Ya. Karena kematian ini akhir kehidupan di dunia dan dia akan menghadapi awal dari kehidupan di akhirat. Maka jamaah sekalian, perintahnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan takut terhadap hari di mana tidak ada pertolongan lagi antara orang tua dengan anak maupun anak terhadap orang tua sedikit pun ketika kematian itu datang. Oleh karena itu, kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil ghurur." Maka sekali-kali kalian janganlah terpedaya, terpesona, tergiur ya dengan kemewahan, kenikmatan duniawi, sementara kamu tertipu dengan dunia itu. Bahkan karena terlena dengan kehidupan duniawi, kemudian melalaikan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akhirnya orang yang disebut dengan mataul ghurur, tertipu dengan kemewahan dunia. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia disediakan oleh Allah untuk kita. Wallahu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah menyediakan alam ini untuk kita, bahkan untuk umat Islam. Maka sejauh mana kepedulian kita terhadap nikmatnya Allah di dunia, itu yang akan kita peroleh. Karena ketika Allah memberikan dunia ini tidak untuk umat Islam saja, siapapun, orang kafir dapat, orang munafik dapat, ya, diberi. Udara nggak akan dipilah-pilah oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir misalkan nggak usah dikasih udara biar mati duluan, enggak. Ya, udara gratis, matahari gratis. Orang kafir maupun mukmin itu sama. Tinggal tergantung bagaimana memanfaatkan dunia itu. Nah, kalau orang-orang kafir orientasi kehidupannya adalah orientasi dunia, bahkan orang-orang komunis itu orientasi hidupnya dunia, dia tidak mengenal Tuhan. Yang penting dunia beres, nyaman, selesai. Padahal kehidupan yang hakiki bagi seorang muslim adalah kehidupan di akhirat. Nah, oleh karena itu, dunia yang sifatnya fana, dunia yang sifatnya memang mempesona, jangan sampai menggerus kita, tertipu, kemudian kita lupa terhadap kehidupan di akhirat. Tayyib jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, fasilitas diberikan Allah kepada kita. Ada dari orang yang mukmin itu mulia dengan harta, ada yang diberi kecukupan, sudah punya harta, punya kedudukan, ya istri mungkin solehah, semuanya terpenuhi. Berarti itu adalah min fadlillah, karena keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka. Ada yang memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung sikapnya. Ketika orang itu diberi nikmat oleh Allah, bersyukur atau tidak. Ketika Allah menguji hambanya, dia bersabar atau tidak. Tinggal sikap itu, gitu loh. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, bagi seorang mukmin diuji kesenangan juga amanah, diuji dengan penderitaan itu juga amanah. Ketika kita mensikapinya adalah proporsional, mensikapinya dengan baik, kalau kenikmatan harus bersyukur, kalau ujian harus bersabar, maka kedua-duanya baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai sarana kita untuk mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala. Dalam poin bab pertama ini adalah bab yang terkait bolehkah kita berangan-angan, ya, berangan-angan untuk minta mati. Kalau di ayat ini kita diperintahkan di surat Luqman tadi, bagaimana kita tetap bertakwa kepada Allah, kemudian takut terhadap datangnya kematian. Nah, beliau kemudian membuat poin, kira-kira boleh enggak orang itu, ya, tamani itu mengharap, ya, seakan apa,
udah di dunia ini udah kayaknya saya nggak mampu lah, ya, wis kondisinya betul-betul kalau mengatakan fakir miskin itu kurang, ya. Sudah fakir miskin, sudah diuji Allah dengan ujian yang mungkin merasa orang ini sudah nggak mampu untuk menerima ujian itu. Ya, ada orang itu yang diuji sudah fakir miskin, diuji sakit-sakitan, gitu ya. Udah fakir miskin, sakit-sakitan, agak berat, gitu. Nah, kemudian merasa dia tidak mampu, kira-kira boleh nggak berangan-angan, boleh nggak berdoa kepada Allah, ya Allah, ya, saya kail daripada hidup ini mendingan mati aja lah, ya. Padahal sering kita baca ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak akan membebani manusia, nggak akan membebani hambanya di luar kemampuannya, itu loh. Hanya kadang-kadang perasaan kita, ya, kalau ujian datang itu memang tekanan yang sangat berat. Udah fakir miskin diuji Allah dengan sakit, utang belum terbayar, seakan-akan hidup ini sudah kayaknya nggak akan lama, itu. Nah, kira-kira boleh nggak? Nah, beliau membuat bab ini cukup detail, itu ya. Yang tujuannya bukan berarti kita ngikutin beliau, bukan berarti kita dengan hadis ini kemudian udahlah, wong ternyata doa juga boleh, gitu loh. Bukan seperti itu. Itu dalam kondisi yang betul-betul sudah mungkin manusia nggak mampu, gitu loh. Kalau kita masih diberi kesempatan oleh Allah, ya, mungkin uang nggak punya, ya, di saku nggak punya, di rumah nggak punya, ya, di ATM nggak punya, ya. Tapi kalau di saku nggak punya, di ATM banyak, itu namanya nggak fakir miskin, ya. Ditanya punya uang, enggak, ya, enggak dibawa memang, ya. Maka bab ini ada beberapa hadis yang beliau sampaikan untuk apa? Agar kita tidak putus asa. Jadi orang itu tidak putus asa terhadap nikmatnya Allah, atau juga tidak putus asa terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok kemudian hadis ini dicantumkan? Di kajian awal, ada orang itu karena keterputusasaannya kemudian bunuh diri. Orang yang meninggal dengan bunuh diri karena putus asa dalam hidupnya, maka dia termasuk orang yang tergolong kafir, karena telah menyalahi takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Seharusnya dia berusaha. Kenapa? Karena kematian itu bukan hak kita, tetapi kematian itu menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, kapan kita diwafatkan, dalam kondisi apa kita diwafatkan. Nah, orang yang putus asa dalam hidupnya bukan berarti nanti segera mengambil jalan pintas dengan bunuh diri, tapi tetap memohon kepada Allah. Tentunya mohonnya dua, itu loh. Kalau dalam kondisi diuji Allah dengan kondisi yang betul-betul parah, ya mohonnya agar Allah menghindarkan dari ujian itu, atau memberikan kekuatan agar bisa bersabar terhadap ujian itu. Yang kedua, kalau sudah mentok, ya, sudah mentok, doanya yang tadi, minta kepada Allah, ya Allah, kalau memang kehidupan saya ini untuk akhirat dan untuk agama saya lebih baik, maka mudahkanlah urusanku di dunia ini. Artinya diberi batas waktu lagi. Tapi kalau memang kehidupan di dunia ini justru membuat agamaku, membuat kehidupanku justru jauh dari Engkau ya Allah, aku rela untuk menerima takdirmu. Artinya apa? Wafat dulu. Bukan gara-gara utang bunuh diri biar nanti yang bayarin anaknya, bukan. Itu namanya nggak menyelesaikan masalah, itu loh. Nah, oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Anas bin Malik radhiyallahu an,
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yatamannayanna ahadukumul mauta li durar nazala bihi fa in kana la buta mutamanniyan falyakul Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairal li wa tawaffani idza kana al wafatu khairal li. Ya, ini hadis yang pertama. La yatamannayanna ahadukum al maut. Ya, kamu jangan sekali-kali di antara kalian itu mengharapkan kematian. Kenapa? Lidurra nazala bih. Ya, karena adanya musibah. Adanya musibah yang dia derita, adanya ujian yang menimpanya. Ya. Artinya kita tidak boleh mengharap kematian meskipun kita diuji oleh Allah dengan musibah-musibah itu. Ya, kalau yang kemarin di dalam bab husnul khatimah ada orang yang wafat tertimbun, ada orang yang wafat karena wabah. Ya, justru dianggap itu sebagai orang yang syahid fil akhirah, gitu ya. Nah, ini kita dilarang dengan la nafi, jangan sekali-kali di antara kalian tuh minta kematian gara-gara diuji oleh Allah dengan sesuatu yang memberatkan. Tapi namanya manusia, ya, kita sering ada orang yang sudah sakit lama itu ya. Nah, kita ingatkan, Pak, sabar, sabar itu kekasihnya Allah. Ente ngomong enak, aku sing ngerasa nih, itu ya. Ya. Ada guru kita yang sudah lama karena gangguan sarafnya, kemudian beliau nggak bisa seperti kita, harus biasa tempat tidur itu ya. Ketika kita kasih berita saat ini si fulan murid kita yang ini sudah wafat, loh kok umurnya jenom kok wis mati dhisik. Ya. Artinya apa? Kematian tuh nggak nunggu tua atau muda. Malah yang sekarang yang banyak meninggal yang muda-muda, Bang Ulas ya. Ya. Yang tua-tua ini masih diberi kesempatan itu ya. Yang muda-muda ini bahaya itu ya. Nah, itu loh. Ya. Insya Allah yang kita diberkahi lah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nggak boleh punya angan-angan udahlah mendingan mati aja daripada saya diuji kayak gini. Tapi kalau memang sudah itu mentok, kira-kira sudah nggak ada jalan keluar, kecuali jalan keluarnya juga ke Allah itu. Ya berdoa. Fa in kana la buta mutamanian, kalau memang kau harus melakukan seperti itu karena saking dasarnya ujian, saking dasarnya musibah, falyakul Allahumma ahyini maka natil hayatu khairali. Ya Allah, jenengan paringin tambahan hidup ya Allah. Ya, berilah tambahan kekuatan untuk kami hidup, maka natil hayati khairan. Seandainya kehidupan itu lebih baik bagiku. Mungkin diuji Allah, kalau memang ini ridho ya sudahlah. Ya, memang kita ngomong sabar kayak kasih cerita, sampean sabar aja. Kayak siapa? Kayak Nabi Ayub, udah. Enak memang ngomongnya itu loh. Ya, orang yang di tempat tidur miring susah. Ya. Ini kalau sudah mentok boleh, bentuknya doa. Doanya tentunya kebaikan. Ya Allah, kalau memang kehidupanku di dunia ini baik ya Allah, ya jenengan kasih kehidupan ini ya Allah tambahan biar saya makin baik gitu. Ya. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairali. Ya Allah, wafatkan aku kalau memang wafatku itu lebih baik bagiku. Bentuknya permohonan, doa. Ya, adapun nanti ditakdirkan oleh Allah ternyata diberi tambahan umur, ya berarti digunakan sebaik-baiknya. Karena doanya adalah maka nil hayatu khairan li. Kehidupannya akan lebih baik. Begitu pula kalau memang Allah nakdirkan wafat, oh ternyata dia wafat itu lebih baik. Dulu saya sampaikan kalau ada tetangga kita atau orang tua kita atau keluarga kita yang sudah sakit keras, jangan doakan yang gini, jenengan ndang mati wae nggak ngeribu-ngeribu'i, jangan. Ya, apalagi anak ini melihat orang tuane, iki bapak iki loro kok gak mati-mati, misalnya ya nggak boleh dong. Ya.
Artinya apa? Ketika orang diuji itu pahala itu loh. Walaupun ujian itu masing-masing berbeda, ya. Ujian masing-masing berbeda. Anda tadi pagi yang cerita sama saya, ada family habis makan-makan, ya, makan sate macam-macam. Setelah itu kick gitu ya. Ya udah. Dokternya siapa? Nggak ada. Nah, ini hadis yang pertama. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya. Nah, hadis yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini agak panjang ya. La yatamannayanna ahadukumul mauta wa la yat'u bihi min qabli ayatiyah. Inau idza mata ahaduhum inqata amaluhu wa inau la yazidul mu'min umruhu ila khair. Wa fi riwayatin la yatamannayanna ahadukumul mauta imma muhsinan fala'allahu ayyasdada khairan wa imma musian fala'allahu ayyastaghdib. Ini juga larangan, janganlah kalian di antara kalian itu mengharap kematian, ya. Karena boleh jadi walayat mubihi min qabli ayatiyau, ya. Karena kematian itu belum tentu datang kepadanya. Jangan mengharap kematian, karena kematian itu belum tentu kepada dan makanya kita nggak bisa minta didahulukan. Udahlah segerakan saya mati, enggak. Kenapa enggak boleh? Innau idza mata ahadukumul inqata amaluhu. Kalau ente minta segera mati, berarti amaliyahmu udah selesai. Berarti kan batasi. Allah mungkin akan memberikan umur, tapi karena kita minta mati, ada orang minta mati, berarti batas amaliyahnya dianggap tamat, dianggap selesai. Itulah. Wa inna la yazidul mu'min umru ila khair. Padahal sesungguhnya seorang mukmin itu kalau Allah nambahi usia, ya, nambahi usia bagi kita, hendaklah usia itu membawa kebaikan. Ya, kalau dulu disebutkan hadisnya Tirmidzi, umur umatnya Rasul itu akmaru umati baina sitin wa sab'in, ya. Saya, Pak Hanif, Pak Mukhlas, Pak Munir, Pak Bambang, ya, Kak Imron, ini yang lainnya ini sebenarnya tambahan-tambahan aja, ya, tinggal nambahin. Nah, diharapkan dengan hadis ini, udahlah nggak usah minta segera mati, ya, mati itu mutus amal, selesai berarti. Padahal Allah mungkin nambahi umur kita masih hidup itu adalah tambahnya kebaikan. Ya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dengan lafaz la tamanayanna ahadukumul mauta imma musinan falalahu ayyastada khairan. Kamu enggak usah mengharap kematian. Boleh jadi ketika Allah nambahin usia itu adalah usia kita dalam kondisi kebaikan, dan kebaikan kita akan bertambah. Itulah. Wa imma musian, kalau kemudian kita banyak salahnya ataunya banyak dosanya, fala allahu ayyasta tiba, boleh jadi dengan tambahan umur itu kita bisa bertaubat. Enak kan? Allah ngasih tambahan umur kepada kita. Oke lah, diuji oleh Allah, ya, dengan penderitaan. Kemudian penderitaan itu membawa kebaikan bagi orang tersebut, berarti Allah nambahin kebaikan dalam hidupnya. Tapi kalau udah minta wafat, ya udah, nggak ada tambahan, nggak ada bonus. Yang kedua, dengan hadis ini juga, kalau kamu dalam posisi Allah masih memberikan tambahan umur, ketika kita berbuat salah, musian, berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka masih ada kesempatan untuk bertaubat. Jadi orang mukmin, masya Allah, ya, Allah melalui Rasulnya ngasih metodologi bagaimana sebenarnya menjalani kehidupan itu, ya. Maka seorang mukmin tidak akan silau dengan kemewahan orang-orang kafir,
dan juga tidak akan putus asa terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena harus dijalanin. Memang keduanya harus dijalanin. Maka dari itu para ulama memberikan penjelasan bahwasanya orang yang minta kematian pada dasarnya tidak menyelesaikan masalah yang dihadapi. Ya, kita atau ada orang punya masalah, karena punya masalah yang sangat berat, kemudian dia ngambil jalan pintas, bunuh diri, nggak menyelesaikan masalah, nambahin masalah. Ya, apalagi yang terkait dengan pinjaman di bank, dia bisa dibebaskan atau tidak, kan di perjanjian itu ada. Kalau terkait pinjam meminjam, nanti kalau atau ikut asuransi, kalau meninggal sebelum batas umurnya berarti dibebaskan, preminya keluar. Kalau meninggal ternyata batas usianya melebihi, ya gak oleh dapat bonus itu. Maka kita nggak perlu asuransi jiwa itu. Ya, itu kan dibatasin kan. Ya, Firman berapa umurnya? Kira-kira nanti 80 tahun, buat asuransi jiwa. Ya. Tanggal sekian, nanti jalan batas waktu sekian. Berarti 80 tahun. Sebelum 80 tahun meninggal dapat bonus banyak. Asuransinya keluar. Tapi ternyata dikasih Allah umur 90 tahun. Bonusnya nggak keluar. Ya. Ketika kita di Batu ada orang perjanjian, ya, ada perjanjian, orang ini sudah bangun rumah senilai 1 M atau apa itu ya. Perjanjiannya nanti kalau engkau meninggal bebas. Ya qadarullah, bangunan selesai meninggal, udah nggak bayar. Apa kemudian kita merencanakan itu? Nggak bisa, Pak. Nah, makanya dari itu ini memberikan motivasi kepada kita agar kita tetap tabah, ya, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ujian kita itu masih ringan dibanding ujian para pendahulu kita, ya, para nabi dan rasul, ujiannya ternyata lebih berat dibanding kita. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita harus menyadari apapun, ya, yang ditetapkan oleh Allah itu pasti baik. Jadi sekali lagi, apapun yang ditetapkan oleh Allah kepada kita pada dasarnya itu adalah baik. Ya, tinggal kita mengevaluasi. Karena boleh jadi Allah menguji kita agar kita sadar kembali ke jalan yang benar. Allah menguji kita berarti Allah sayang sama kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Ya. Kalau Allah menguji kesenangan, itu ternyata ujiannya adalah kita masuk hamba yang bersyukur atau tidak. Jadi semuanya di hadapan Allah adalah kebaikan. Makanya kita nggak boleh suudzon sama Allah. Ya. Allah itu ternyata nggak adil, gitu ya. Dia enak nongkrong aja dapat fulus banyak. Saya ngerja keras mulai pagi sampai sore nggak dapat, pembeli nggak datang. Ya. Katanya Allah tuh ngasih rezeki kepada orang-orang yang bertakwa. Saya sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa, rezekinya malah seret, misalkan. Itu kan ungkapan-ungkapan yang sebenarnya seakan-akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak menerima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, musibah itu pasti ada. Ya, di ayat di Al-Baqarah sudah sering kita baca. Manusia itu tidak akan pernah lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak akan pernah. Ujian dari Allah pasti ada. Hanya kadarnya masing-masing kita berbeda. Ya, kadar dari masing-masing kita berbeda. Ada yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Ada orang yang diuji dengan hartanya, tapi dia tabah. Ada yang diuji dengan ujian anaknya. Masing-masing dari kita diuji oleh Allah. Dan kita tahu kapasitas ujian dari Allah pasti tidak akan melebihi kemampuan hambanya. Itulah. Maka kalau kemudian putus asa, sudah mentok tadi, ya udah,
baru boleh. Tapi kita diharapkan justru bukan menggunakan hadis ini untuk mempolitisir kita minta mati, bukan. Itu peringatan ya loh. Peringatan dari Allah melalui Rasulnya. Ketika orang diuji Allah, kalau memang sudah nggak mungkin dia menyelesaikan, menahan penderitaan itu, minta kepada Allah. Mintanya juga minta kebaikan. Ya, minta kebaikan. Ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik bagi saya, udah berilah kesembuhan, berilah kemudahan untuk menghadapi ujian ini. Gitu loh. Tapi kalau kematian itu lebih baik bagi kamu, ya, bagi saya, bagi agama saya, ya wafat itu lebih mulia gitu. Tapi ini jalan terakhir, bukan menjadi justifikasi bahwa kita boleh segera minta mati. Karena apa tadi? Di hadis yang kedua, kalau orang minta mati kemudian padahal usianya mau ditambah oleh Allah, berarti batas amalnya selesai. Tapi kalau kita tidak minta mati, Allah ngasih umur yang panjang, ngasih tambahan umur, maka kalau toh orang itu berbuat salah, musian atau berbuat dosa, dia masih bisa bersegera bertaubat. Nah, taubatnya kepada Allah itu adalah sarana untuk mendapatkan ampunan. Mudah kan? Nah, oleh karena itu, kalau musibah menimpa kita, ya kita kalimatnya apa? Idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang-orang yang sukses itu tergantung sikap kita. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini poin pertama ya. Dalam risalah ini kita ambil mukhtasarnya saja, bahwa sebenarnya kehidupan yang dihendaki oleh Allah untuk hambanya yang beriman itu adalah menggunakan fasilitas duniawi ini untuk kebaikan-kebaikan di akhirat. Bukan meninggalkan fasilitas duniawi, tapi menggunakan fasilitas duniawi, anugerah Allah di dunia itu untuk kehidupan kita yang di akhirat. Kalau toh orang-orang yang tidak beriman kemudian diberi kemewahan di dunia ini, kita tidak boleh tertipu, kita tidak boleh tergiur dengan mereka. Karena di akhirat mereka tidak akan mendapatkan kebaikan. Di akhirat tidak mendapatkan kemuliaan karena mereka dalam kondisi kekufuran. Itu bedanya. Makanya kalau anugerah Allah di alam semesta ini tidak pandang bulu, udara gratis bagi kita, bagi orang lain ya gratis. Orang kafir, orang munafik, orang yang dolim, orang yang ingkar pun ya nggak dipilih oleh Allah nanti. Oh, ini yang karena banyak dosa kasih matahari dikit aja, enggak. Ya. Akan tergantung bagaimana kita memanfaatkan fasilitas itu. Nah, jemaah sekalian, ini sebagai awal dari kajian kita, tidak lain adalah peringatan dan motivasi bagi kita bahwa hidup ini tidak pernah lepas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mulai kecil pun sampai kita tua ujiannya tetap ada. Bayi aja diuji oleh Allah. Lalu bagaimana orang tuanya? Ya, sampai kita tua pun diuji. Ya, Munjabir ini yang sudah tinggal bonusnya ini juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau mau zuat lagi ya mikir-mikir itu ya. Kalau tambahi Allah ya enggak apa-apa, memang takdirnya Allah. Itu aja. Udahlah. Tapi enggak boleh putus asa, udahlah. Makanya saya ngelihat ini santai, beliau di pinggir sungai sambil ngelihat nikmatin aliran air itu, Masya Allah, zen itu Bang ya. Ambil istighfar, menghadap ke barat, cukup lah ya. Saya juga diundang, Ustaz, berhenti sini dulu ya, saya belum mau ini ya. Jamaah sekalian, ini sebagai mukadimah untuk selanjutnya nanti akan kita kaji, kita upayakan ringkasan-ringkasannya ya, agar kita dimudahkan oleh Allah, kemudian diberi kemudahan ketika diuji Allah kita bisa bersabar, ketika Allah menguji kenikmatan kita tetap bersyukur dan tetap istiqomah di atas kebenaran, berusaha beramal soleh, sehingga sewaktu-waktu ya, Allah menjemput kita sudah siap dengan amaliyah kita. Yang jelas janganlah membenci kematian, karena kematian dibenci pun bisa akan tetap datang kepada kita. Yang penting adalah bagaimana kita mempersiapkan menjemput sebuah
pengadilan Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah itu dengan seoptimal mungkin dengan amal soleh kita. Mungkin itu dulu, kita kaji yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.